Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh berkah untuk kita semua. Apa kabar sahabat semua? Semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan rohani, serta selalu diberi semangat untuk terus menjaga tubuh dan jiwa. Terima kasih sudah kembali di channel ini, tempat kita belajar bersama dari kisah nyata dan nasihat penuh makna tentang kehidupan dan kesehatan. Pernah nggak kalian lihat kakek-kakek atau nenek-nenek yang masih bisa jalan cepat, bekerja di kebun, bahkan ikut pengajian jauh-jauh tanpa terlihat lelah? Sementara yang jauh lebih muda, baru naik tangga 2 lantai saja sudah ngos-ngosan? Rahasia mereka bukan cuma soal makanan. Ada 3 hal sederhana, tapi luar biasa, yang jadi kunci mereka tetap kuat di usia 70 tahun ke atas. Sebelum lanjut, yuk bantu kami menyebarkan inspirasi ini dengan klik like, share ke orang tua atau temanmu yang sudah mulai merasa lemah, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan video penuh hikmah selanjutnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan untuk menambah keberkahan video ini. Herba. Banyak orang mengira bahwa ketika usia sudah di atas 70 tahun, tubuh pasti akan lemah, pikiran pelupa, dan hidup penuh keterbatasan. Tapi itu tidak selalu benar. Faktanya, ada banyak lansia, baik di desa maupun kota, yang justru masih kuat, bugar, dan bahkan lebih semangat dari anak muda zaman sekarang. Kita kadang lupa bahwa kekuatan bukan hanya soal otot dan makanan bergizi, tapi juga soal pikiran, kebiasaan, dan hati yang lapang. Dan hari ini, kita akan membongkar 3 rahasia besar dari para lansia yang tetap sehat dan kuat hingga usia senja. Bukan rahasia mahal, bukan pula resep dokter, tapi warisan kebiasaan dan cara pandang hidup yang patut kita tiru sejak muda. Berikut 3 rahasia para lansia yang tetap kuat di atas usia 70. 1. Selalu bergerak, jangan diam terlalu lama. Banyak orang mengira bahwa di usia tua, tubuh sudah waktunya diam dan beristirahat. Duduk seharian, rebahan di kursi malas, atau sekadar menonton televisi sepanjang pagi hingga malam dianggap wajar. Tapi justru disitulah letak kesalahan fatal yang membuat banyak lansia cepat mengalami penurunan fungsi tubuh. Para lansia yang tetap kuat di atas usia 70 tahun justru adalah mereka yang tidak membiarkan tubuhnya diam terlalu lama. Mereka tetap bergerak, aktif, dan menggunakan tubuhnya dalam aktivitas sehari-hari, meski ringan, tapi konsisten. Seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, berjalan kaki keliling kampung, atau membantu anak cucu di dapur. Gerakan sederhana ini ternyata punya pengaruh luar biasa terhadap daya tahan tubuh lansia. Coba kita ambil kisah nyata dari Mbah Saiman, seorang kakek berusia 78 tahun yang tinggal di daerah pedesaan Jawa Tengah. Tiap pagi, selepas sholat subuh, Mbah Saiman selalu berjalan kaki keliling kampung sambil menyapa tetangga. Setelah itu, beliau menyapu halaman, menyiram bunga, dan kadang masih sempat ke sawah melihat tanaman padinya. Badannya memang tidak sekuat anak muda, tapi semangat hidupnya mengalahkan usia. Saat ditanya, "Mbah, kok masih kuat padahal umur sudah hampir 80?" Beliau jawab sambil tertawa, "Tubuh itu kayak gerobak. Kalau cuma ditaruh di pojokan, lama-lama berkarat." Dan apa yang beliau katakan itu bukan mitos. Secara ilmiah, gerakan tubuh, sekecil apapun, dapat meningkatkan sirkulasi darah, menjaga otot tetap aktif, memperkuat tulang, dan menjaga fleksibilitas sendi. Semua ini penting untuk mencegah kaku otot, nyeri sendi, dan bahkan patah tulang yang umum terjadi pada lansia. Lebih jauh lagi, aktivitas fisik juga merangsang produksi hormon endorfin, hormon bahagia yang dapat mencegah depresi dan gangguan kecemasan yang kerap dialami orang lanjut usia. Masalahnya, banyak lansia justru dilarang terlalu banyak bergerak oleh anak-anaknya. Mereka diminta duduk manis, tidak boleh angkat-angkat, atau sekadar disuruh istirahat. Padahal, selama tidak berlebihan dan tetap dalam pengawasan, aktivitas ringan justru memperpanjang kemandirian lansia. Sebaliknya, ketika seseorang mulai terbiasa rebahan atau duduk lama, otot tubuhnya akan mulai menyusut. Istilah medisnya disebut sarkopenia, yaitu kondisi hilangnya massa otot akibat kurang gerak. Ini membuat tubuh lemah, keseimbangan terganggu, mudah jatuh, dan akhirnya jadi tergantung pada bantuan orang lain. Karena itu, sesepuh kita selalu bilang,
Kalau nggak mau cepat sakit, jangan biarkan tubuhmu nganggur. Mulai sekarang, jika kamu seorang lansia, atau kamu punya orang tua di rumah, ayo ajak mereka untuk tetap aktif. Tidak harus jogging atau ke gym. Jalan kaki 10 menit di depan rumah, menyapu, menjemur pakaian, atau sekadar naik turun tangga pelan-pelan, itu sudah cukup untuk menjaga tubuh tetap bugar. Dan ingat, bukan hanya fisik yang terjaga, tapi jiwa juga ikut bahagia. Lansia yang aktif cenderung punya pikiran lebih positif, lebih percaya diri, dan lebih mudah tidur nyenyak di malam hari. Karena tubuh yang lelah dengan cara sehat akan memberi istirahat yang berkualitas. Jadi, rahasia pertama dari para lansia yang tetap kuat bukan obat mahal, bukan terapi aneh-aneh, tapi gerakan sehari-hari yang penuh semangat. Karena tubuh yang terus digunakan adalah tubuh yang terus hidup. 2. Punya rutinitas spiritual yang konsisten. Jika kamu bertanya pada banyak lansia yang tetap sehat dan kuat di usia senja, hampir semuanya akan menyebut satu hal penting yang tak pernah mereka tinggalkan, ibadah. Ya, bukan hanya soal sholat, tapi juga zikir, membaca Al-Quran, menjaga wudhu, hingga merenung dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup. Rutinitas spiritual yang konsisten bukan hanya memperkuat iman, tapi juga menenangkan jiwa dan menyehatkan tubuh. Dalam banyak penelitian medis, orang yang menjalankan ibadah dengan teratur terbukti memiliki tekanan darah lebih stabil, detak jantung lebih tenang, dan sistem imun yang lebih kuat. Semua ini membantu tubuh melawan stres dan penyakit degeneratif yang sering muncul di usia lanjut. Mari kita lihat kisah nyata dari Bu Hajah Rohmah, 82 tahun, seorang janda yang hidup sederhana di rumah kecil pinggiran kota. Sejak suaminya wafat 20 tahun lalu, Bu Rohmah mengisi harinya dengan kegiatan ibadah. Setiap malam ia bangun tahajud, subuh berjamaah di masjid, siang membaca Al-Quran, dan puasa sunnah Senin Kamis. Walaupun hidupnya sederhana dan tubuhnya kecil, beliau jarang sekali sakit. Saat ditanya apa rahasianya tetap bugar, beliau hanya menjawab dengan senyum. Kalau hati tenang dan ikhlas, badan ikut ringan. Semua rasa capek itu pergi sama zikir. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan fisik datang dari makanan atau olahraga saja. Tapi jiwa yang terjaga ternyata berperan sangat besar dalam menjaga tubuh. Lansia yang menjaga hubungan spiritualnya dengan Allah cenderung lebih damai, lebih sabar, dan tidak mudah mengeluh. Dan ini penting, karena jiwa yang penuh syukur mampu menguatkan tubuh yang mulai melemah. Rutinitas spiritual juga memberikan struktur dalam hari-hari lansia. Ada waktu-waktu tetap untuk bangun, sholat, membaca doa. Ini membantu menjaga ritme biologis tubuh atau circadian rhythm, yang secara langsung berdampak pada kualitas tidur, metabolisme, dan kesehatan jantung. Ahli psikologi dari Harvard pernah menulis bahwa orang yang punya kebiasaan spiritual cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan usia, kehilangan orang tercinta, atau kesepian. Dengan kata lain, ibadah bukan hanya soal pahala akhirat, tapi juga pelindung jiwa di dunia. Sesepuh di daerah saya pernah berkata, kalau hidup ini kamu serahkan ke Allah, maka rasa takut akan tua dan mati pun hilang. Yang tersisa hanya rasa siap dan tenang. Inilah yang membuat para lansia yang spiritual hidup lebih damai, jarang panik, tidak gampang sakit, dan tidak terlalu banyak menuntut dunia. Mereka menjalani hari-hari dengan sabar, menikmati waktu dengan berzikir, dan menghadapi cobaan dengan keyakinan. Hati yang seperti inilah yang membuat tubuh tetap kokoh meski usia sudah di atas 70. Jadi jika ingin tetap kuat, bukan hanya badan yang dilatih, tapi juga jiwa yang diperkuat. Mulailah dengan menjaga sholat 5 waktu, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, dan biasakan berzikir walau hanya sebentar. Dan jika kamu masih muda, biasakan dari sekarang. Karena jiwa yang dibentuk sejak muda akan menjadi pelindung terbaik saat tua. 3. Selalu bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Jika ada satu sikap yang menjadi pembeda paling besar antara lansia yang tetap sehat dan yang cepat lemah, itu adalah rasa syukur. Rasa syukur adalah kekuatan luar biasa yang mampu menyehatkan jiwa dan menguatkan tubuh. Sebaliknya, mengeluh, meratapi nasib, dan menyimpan kemarahan adalah racun yang perlahan-lahan melemahkan semangat hidup dan daya tahan tubuh. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan hanya ditentukan oleh makanan dan obat-obatan. Tapi para sesepuh kita percaya,
Kalau hati kita kotor, badan pun akan cepat rusak. Tapi kalau hati bersih dan penuh syukur, badan pun akan ikut kuat. Mari kita lihat kisah Mbah Marto, usia 75 tahun, yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Istrinya sudah lama wafat. Anak-anaknya hidup merantau. Hidupnya bisa dibilang sepi dan sederhana. Tapi tiap pagi, Mbah Marto selalu menyapa tetangga, menyapu halaman sendiri, dan sesekali membantu mengangkat karung beras di warung kecil dekat rumah. Ketika ditanya apakah beliau pernah merasa kesepian atau sedih, beliau tertawa dan menjawab, "Lhawong aku ini masih dikasih nafas tiap hari. Itu sudah nikmat besar. Mau apa lagi?" Itulah kekuatan dari hati yang bersyukur. Secara medis, rasa syukur terbukti bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol, meningkatkan imun tubuh, dan membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Sebaliknya, rasa marah, dendam, atau kecewa yang dipendam bisa meningkatkan tekanan darah, mengganggu pencernaan, dan bahkan mempercepat penuaan sel. Mengeluh memang manusiawi, tapi jika dilakukan terus-menerus, itu akan membuat tubuh dan pikiran kita mudah lelah. Mengeluh membuat kita fokus pada hal yang kurang, yang salah, yang tidak sesuai. Lama-lama, hati menjadi sempit. Dan tubuh, seperti cermin dari hati, ikut mengecilkan semangat dan energi. Rasa syukur tidak selalu muncul karena hidup sempurna. Justru syukur paling murni lahir dari kesederhanaan yang diterima dengan lapang dada. Ada sebuah penelitian dari psikolog positif di Amerika yang menyatakan bahwa menulis 3 hal yang disyukuri setiap hari bisa meningkatkan kebahagiaan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Bayangkan, hanya dengan bersyukur, kita bisa memperbaiki suasana hati, tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan senyum. Para lansia yang kuat biasanya memiliki pola pikir sederhana. Kalau makan hari ini cukup, berarti Allah masih sayang. Kalau masih bisa jalan ke masjid, berarti Allah masih memberi nikmat. Kalau anak belum bisa pulang, nggak apa-apa, yang penting mereka sehat. Sikap seperti ini membuat hati mereka tenang. Dan hati yang tenang adalah obat terbaik untuk tubuh yang mulai menua. Jangan heran kalau kita lihat lansia yang hidup pas-pasan tapi tetap ceria, jarang sakit, dan selalu semangat. Itu karena dalam hati mereka, tidak ada banyak ruang untuk keluhan. Yang ada hanya penerimaan, doa, dan rasa syukur atas setiap napas yang masih diberikan. Syukur itu bukan soal keadaan, tapi cara pandang. Orang yang bersyukur di masa sulit akan lebih kuat dari yang mengeluh di masa senang. Jadi, jika kamu ingin tetap kuat sampai usia senja, latihlah hati untuk bersyukur. Mulailah dari hal-hal kecil, udara segar pagi hari, suara burung di halaman, nasi hangat di meja, atau senyum anak dan cucu. Karena kekuatan sejati tidak datang dari otot, tapi dari hati yang penuh keikhlasan. Sahabat semua, usia senja bukan akhir dari kekuatan. Justru bisa jadi masa paling tenang dan berkualitas, kalau kita tahu bagaimana menjalaninya. 3 rahasia ini, bergerak, dekat dengan Allah, dan banyak bersyukur, adalah warisan dari para sesepuh kita yang telah membuktikannya. Mari kita belajar dari mereka. Mulai gerakan tubuh, dekatkan hati pada Yang Maha Pengasih, dan hentikan kebiasaan mengeluh atas hal-hal kecil. Karena umur panjang itu bukan sekadar harapan, tapi bisa jadi kenyataan, kalau kita rawat dari sekarang. Jika video ini menyentuh hati dan memberi manfaat, bagikan ke orang tuamu, teman, dan saudaramu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis sholawat di komentar, sebagai doa agar kita semua diberi umur yang berkah dan tubuh yang kuat sampai akhir usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video penuh makna berikutnya.